Nah, Mas, tahun 2020 dari Kuskupan Agung Jakarta, tahun keadilan. Menurut Mas sendiri, keadilan tuh harusnya bagaimana sih? Gitu. Keadilan ini kan tidak berarti semua harus diperlakukan sama. Tapi saya kira keadilan itu harus kemudian dipahami bahwa kita berupaya lebih kepada mereka-mereka yang lebih membutuhkan. Gitu. Tidak kemudian disamaratakan, sama rasakan. Tidak seperti itu. Itu yang saya maksud dengan keadilan. Artinya kalau memang ada, misalnya di sekitar kita ada masyarakat miskin, ya harus dibantu dengan lebih keras dibandingkan dengan masyarakat yang mungkin berkecukupan. Itu di situ, bukan kemudian disamakan pelayanannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira memang ketika dunia ini semakin terbuka, gitu, internet, terus kemudian sistem perdagangan, sistem pembangunan, ini kan berpotensi untuk menciptakan kesenjangan, ketimpangan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, pada titik itu saya kira gereja juga harus hadir, atau Keuskupan Agung Jakarta harus hadir untuk membela supaya ketimpangan ini semakin sempit lah ya, gitu. Jarak antara kaya dan si miskin semakin sempit. Terus juga bagaimana kemudian mendorong supaya semua masyarakat itu bisa mengakses layanan publik dengan baik, begitu. Itu di situ soal keadilan. Belum kalau kita juga harus juga mendorong misalnya gereja untuk aktif menyuarakan suara mereka yang tersisih, terpinggirkan, atau yang miskin. Konteks keadilannya di sana. Nah, dirimu punya pengalaman dengan hal keadilan itu, Mas? Ya banyak. Artinya saya lebih dari 20 tahun mungkin bergulat soal itu. Artinya ada petani yang sedang berkonflik gitu, terus kemudian saya membela, saya live in di sana untuk beberapa hari mencari akar kasusnya dan bagaimana penyelesaiannya. Sekarang lagi kemudian sudah di Komnas HAM. Tentu saja hampir setiap hari begitu ada saja kasus yang bisa masuk begitu. Saya kira dan kita juga harus tegas untuk itu, bagaimana menyelesaikan begitu. Dan kadang-kadang gemes ya, Mas, kalau nggak sampai titik temu, titik terang tuh gemes ya. Gemes iya, kesel iya gitu ya. Artinya kalau apalagi misalnya kalau kita melihat orang Katolik misalnya sebagai pelaku ini, kemudian sudah rajin ke gereja, terus kemudian misa, mendengarkan homili Romo yang bagus-bagus begitu. Tetapi kemudian di sisi yang lain ada kemudian jadi pelaku ketidakadilan, menindas yang lain, atau bahkan di rumah tangganya kemudian memperlakukan asisten rumah tangga tidak secara manusiawi begitu. Padahal kita mengaku sebagai Katolik, kan itu juga kadang-kadang membuat kita merasa ya gemes, kesel gitu, menyayangkan dan kasihan jadi sekaligus begitu. Nah, makanya kan gereja sekarang kan semua gereja ada seksi baru, adalah seksi keadilan perdamaian. Nah, tanggapanmu bagaimana, Mas, dengan adanya seksi ini? Ya bagus begitu, artinya bagus gitu. Dan saya kira ini kan wujud nyata dari komitmen gereja. Hanya kemudian yang perlu ditegaskan lagi adalah bagaimana respon gereja untuk setiap kasus yang ada gitu. Artinya misalnya apakah gereja berani kemudian tampil di publik, di muka, membela setiap ketidakadilan, atau kemudian selalu menghitung misalnya, oh kayaknya lebih baik gereja diam-diam saja gitu. Nah, ini kan tugas kita bersama untuk membangun bagaimana Komisi Keadilan atau Seksi Keadilan dan Perdamaian di masing-masing paroki, di keuskupan ini bisa baik begitu. Paling tidak begini, ketika ada ketidakadilan gitu ya di masyarakat, umat Katolik atau masyarakat sekitar langsung ingat bahwa ada Komisi Keadilan dan Perdamaian itu. Yang ini jadi tempat bertumpu untuk penyelesaian kasus begitu. Saya kira kan
ke sana secara praktisnya. Gitu. Nah, Mas sendiri di dalam Komnas HAM juga menerima kasus-kasus yang dari gereja-gereja ini banyak ya, Mas? Ada itu ya. Contoh-contohnya gimana, Contohnya yang kemarin sekarang sedang ribut, gitu ya, sedang ramai soal kekerasan seksual di salah satu paroki Keuskupan Agung Jakarta. Itu kan masuk di Komnas juga. Tapi karena supaya tidak heboh ada gitu ya. konflik kepentingan, gitu ya. Saya dan komisioner yang lain berkoordinasi biar teman komisioner lain yang menangani kasus itu, sehingga kemudian ini karena Katolik maka mungkin nanti ada upaya-upaya lain. Enggak, tapi saya justru kemudian menyerahkan ke teman gitu untuk kemudian menangani aduan kasus itu, tapi ya tetap dalam koordinasi begitu. Update, kita selalu mengupdate sampai jauh mana. Itu satu. Yang kedua, akhir bulan juga akan ke wilayah timur Indonesia, ada sengketa tanah. Itu ada sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat dengan perusahaan milik keuskupan. Gitu. Ya, itu kan juga melibatkan gereja juga, gitu. Ya seperti itu, dan ada beberapa kasus lain yang juga melibatkan gereja. Makanya tantangan gereja bukan semakin mudah, tapi justru semakin berat, semakin rumit karena tuntutan dan dinamikanya semakin berkembang. Sementara gereja juga dituntut untuk terus mereformasi di internalnya. Ya tentu saja dasarnya ya kitab suci gitu, tapi kita juga harus melihat atau kemudian sikap-sikap paus yang saya kira sangat progresif, bagaimana kemudian diturunkan dalam praksis sehari-hari gereja. Saya kira itu. Dan dirimu mencoba untuk bersikap netral ya, Mak? Nggak mentang-mentang, saya Katolik, saya akan menangani kasus ini gitu. Ya, pada titik tertentu harus seperti itu artinya seperti itu. Tapi saya mendorong bahwa gereja Katolik harus terbuka betul gitu, dan pendekatannya juga tidak pendekatan yang dalam tanda kutip melawan arus. Melawan arus ini kan kita kan udah didoktrin nih, gitu ya. 100% Katolik, 100% Indonesia gitu. Nah, ada hukum-hukum Indonesia yang juga harus dipatuhi oleh umat Katolik, dan pada titik itulah saya kira kita harus menempatkan diri dengan baik begitu. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Mas, sekarang Indonesia kan sebentar lagi mau ulang tahun kemerdekaan. Menurut Mas BK sendiri, kemerdekaan untuk hak setiap orang tuh apa sih, Mas? Ya, kalau menurut saya kemerdekaan itu harus bisa merefleksikan kebebasan yang ada dalam diri masing-masing warga negara. Itu artinya misalnya menjalankan ibadahnya tanpa rasa takut, begitu. Untuk berelasi sosial dengan masyarakat yang lain yang berbeda, tidak ada hambatan, tidak ada stigma atau tidak ada kecurigaan. Terus yang lain, saya kira juga kemerdekaan itu juga dipahami sebagai tercukupinya hak-hak atau kebutuhan dasar warga negara. Itu misalnya pendidikan, kesehatan, terus air bersih, terus misalnya sekarang ini jaminan sosial dan yang lain sebagainya sebagai amanat konstitusi. Disitulah sebenarnya makna kemerdekaan yang sejati gitu. Dan menurut Mas BK sendiri, gereja sekarang sudah merdeka atau akan merdeka atau gimana, Mas? Kalau menurut saya ya, tentu saja kalau kita ngomong gereja Katolik di Indonesia secara keseluruhan baik-baik saja. Artinya mereka kemudian mampu memanifestasikan dirinya sesuai dengan ajaran gereja dan juga kebijakan-kebijakan paus misalnya. Itu di situ. Tapi ya dalam beberapa kasus ya kita memang masih harus mempertanyakan atau mengkritisi bagaimana sikap gereja terhadap kasus itu. Dan saya kira yang terpenting adalah gereja itu mampu merdeka untuk menyuarakan ketidakadilan. Menyuarakan bukan hanya sekedar memberikan statement, tapi juga membela
ketika ada kelompok masyarakat, apapun agamanya, gitu ya, apapun sukunya, bisa dibela sehingga kemudian kasusnya selesai dan keadilan datang, begitu. Baik, itu PR buat gereja ya.